Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septila Rayani sebagai moderator dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas tentang kotak 24 yang berisi tentang memilih dan menetapkan suatu alat pendidikan dari sejumlah faktor pendidikan harus selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang konkret pada saat itu. Baiklah, sebelum menjelaskan materi tentang kotak 24, saya akan memperkenalkan pemateri yang ada di kelompok kami. Yang pertama ada Elva Apriliani, yang kedua ada saya sendiri yaitu Septila Rayani, yang ketiga ada Api Rohmatika, yang keempat ada Palupi Andini, yang kelima ada Dasep Yusuf Padilla, dan yang keenam ada Rosida. Mungkin akan langsung dijelaskan oleh pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elva Afriliani sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang alat pendidikan dan faktor pendidikan. Yang pertama ada alat pendidikan. Situasi pendidikan merupakan situasi pergaulan yang istimewa, yaitu pergaulan antara pendidik dan anak didik. Dalam pergaulan tersebut dilakukan tindakan tertentu dengan sengaja dan sadar kita memiliki tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tindakan tertentu itulah yang disebut dengan alat pendidikan. Alat pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik terhadap anak didik dengan maksud untuk mencapai tujuan diharapkan oleh pendidik yang menggunakan alat pendidikan tersebut. Yang kedua ada alat pendidikan dan faktor pendidikan. Alat pendidikan sama halnya dengan situasi pendidikan yang tidak muncul begitu saja, melainkan perkembangan dari situasi pergaulan. Benih alat pendidikan sudah ada dalam situasi pergaulan yang dinamakan faktor pendidikan. Jadi faktor pendidikan adalah semua benih kegiatan yang akan dipergunakan untuk mendidik yang terdapat dalam situasi pergaulan. Dengan kata lain, situasi pergaulan memiliki sesuatu yang berpotensi untuk dijadikan alat pendidikan. Seperti oleh orang dewasa yang bergaul dengan anak dapat memilih dengan leluasa. Apakah akan memberi nasihat, petunjuk, teguran, sindiran, hukuman, ganjaran, pujian, dan sebagainya. Semua tindakan tersebut sudah ada dalam situasi pergaulan, dan dalam situasi pergaulan, semua tindakan tersebut disebut faktor pendidikan. Manakala situasi pergaulan berubah menjadi situasi pendidikan. Jadi, situasi pergaulan terjadi tanpa tujuan pendidikan. Sedangkan situasi pendidikan didasari untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka tindakan tersebut disebut alat pendidikan. Sebagai contoh, si Ali, 2 orang murid kelas 4 bersama-sama mencuri uang dari tas guru mereka. Akhirnya, dengan berbagai cara, guru tersebut mengetahui bahwa yang mencuri uangnya adalah si Hasan dan si Ali. Kemudian, guru tersebut melaporkan kepada kedua orang tua mereka. Ayah si Hasan menerima laporan dari guru dengan langsung memarahi anaknya, karena merasa kesal, malu, dan benci terhadap anaknya. Maka tindakan ayah si Hasan memarahi anaknya tersebut digolongkan sebagai faktor pendidikan, dan itu terjadi dalam situasi pergaulan. Tetapi ayah si Ali memarahi juga anaknya. Namun ayah si Ali marahnya didasari tujuan agar si Ali sadar bahwa perbuatan tersebut tidaklah benar dan sangat memalukan orang tua, sambil menasehatinya untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Tindakan ayah si Ali dapat dikategorikan sebagai alat pendidikan. Alat pendidikan juga merupakan suatu tindakan atau perbuatan atau situasi yang dengan sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, yaitu kedewasaan. Alat pendidikan merupakan suatu situasi yang diciptakan secara khusus dengan maksud mempengaruhi anak didik secara pedagogis atau edukatif. Apabila perbuatan dalam situasi tersebut tidak sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan,
maka perbuatan tersebut disebut faktor pendidikan. Seperti ibu menyuruh anaknya mencuci piring dengan tujuan anak tersebut memiliki tanggung jawab dan disiplin kerja, maka perbuatan tersebut adalah alat pendidikan. Di pihak lain, seorang ibu menyuruh anaknya mencuci piring dengan tujuan hanya sekadar untuk membantu meringankan beban pekerjaan ibunya, maka perbuatan tersebut adalah faktor pendidikan. Dari uraian di atas, dikatakan bahwa di dalam situasi pergaulan, semua pengaruh atau tindakan yang orang dewasa berikan kepada anak didik merupakan faktor pendidikan. Sedangkan dalam situasi pendidikan, semua pengaruh atau tindakan yang diberikan orang dewasa kepada anak didik adalah alat pendidikan. Baiklah, saya Septilara Rayani sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendidikan untuk poin perlindungan, kesepahaman, dan kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang jenis alat pendidikan, yaitu poin pertama, perlindungan. Perlindungan merupakan syarat dasar bagi semua pergaulan, termasuk di dalamnya pergaulan pendidikan. Perlindungan harus datang dari pihak orang dewasa yang bertindak untuk melindungi anak didik, baik jasmani maupun rohani, sehingga anak merasa terlindungi oleh orang dewasa. Beberapa tindakan atau perbuatan pendidikan yang dapat dilakukan berupa pemerintah, membiarkan, menghalangi atau melarang, menciptakan dan memelihara tata tertib. Tua ataupun guru dalam menjaga anak selalu memperhatikannya, anak dilindunginya. Pada latar jasmania, rohania dengan membatasi diri pada perbuatan, kelakuan dan ucapan dan menjaga anak tersebut jangan sampai merugikan dirinya sendiri. Dalam situasi pendidikan bisa muncul alat-alat pendidikan berupa membuat supaya mengalami, membiarkan supaya menyelidiki, menghalangi atau melarang, memerintahkan, menciptakan dan mempertahankan tata tertib dan aturan. Misalnya, tidur harus pada waktunya, kalau makan, apa yang ada di dalam piringnya habiskan, dan sebagainya. Kedua, yaitu kesepahaman. Kesepahaman timbul karena orang dewasa, baik disadari maupun tidak disadari, akan menjadi contoh teladan bagi anak didik, dan sebaliknya pula disadari atau tidak, anak akan mencoba meniru perbuatan pendidik. Seandainya anak ingin mencontoh perbuatan pendidik, hal ini berarti bahwa anak telah memahami perbuatan pendidik sebagai orang dewasa. Dengan kesepahaman, terjadilah interaksi pendidikan antara anak dan pendidik, sehingga orang dewasa dapat berbuat bersama-sama. Dalam hal ini, pendidik termasuk guru tidak hanya menyampaikan atau mengajarkan kebaikan, melainkan harus juga memberikan teladan. Anak meniru perbuatan pendidik karena ia berkesempatan untuk ikut berpartisipasi dengan pendidik yang menjelaskan, menunjukkan, dan memberi tugas. Orang tua atau guru berbuat bersama-sama dengan anak atau berbuat di hadapan anak, atau perbuatan ini dapat ditunjukkan kepada anak, namun mungkin juga tidak. Dalam situasi pendidikan, mungkin akan muncul alat-alat pendidikan seperti menjadi teladan dengan memperhatikan atau berbuat sesuatu yang dapat dijadikan contoh bagi anak, menyuruh, meniru atau perbuatan, memberi kesempatan untuk turut serta atau untuk melihat dalam suatu kegiatan, menjelaskan, menegaskan, melarang, menghambat supaya jangan terjadi. Selanjutnya, yang poin ketiga yaitu kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan. Kesamaan arah dalam pikiran dan perbuatan dapat berupa pembauran dari pendidik dan penyesuaian diri dari anak didik. Jadi, kesamaan arah ini terjadi antara pembuatan pendidik dan perbuatan anak didik. Kesamaan arah telah melampaui kesepahaman karena dalam hal ini, anak didik berbuat atau bertindak sesuai dengan kata hati dan kehendaknya. Anak diikut sertakan dalam kegiatan orang dewasa.
atau pendidik dengan memberikan kesempatan kepadanya turut bertanggung jawab agar anak-anak mau turut memikul tanggung jawab. Dalam hal ini, tentu anak dapat diberikan tanggung jawab penuh. Anak mengerti berkaitan dengan kepentingan dirinya sendiri. Dalam hubungan ini, perlu perencanaan bersama, dikemukakan maksud dan tujuan kegiatan, diadakan perjanjian. Anak diingatkan pada tanggung jawabnya dan pada janjinya. Dari pihak anak dituntut kedisiplinan pada peraturan dan janjinya. Mungkin itu dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firomatika Pojia akan menjelaskan mengenai jenis alat pendidikan, poin perasaan bersatu dan pendidikan karena kepentingan diri sendiri, dan kriteria menggunakan alat pendidikan, poin tujuan pendidikan yang akan dicapai. Perasaan bersatu. Perasaan bersatu timbul karena interaksi yang berlangsung antara pendidik dan anak didik yang bersifat kekeluargaan dan menimbulkan saling pengertian serta saling mengisi di antara kedua pihak tersebut. Anak yang telah terbiasa dalam suasana perasaan bersatu akan memperoleh pengalaman dasar tentang cara hidup bersama, seperti hidup dalam bermasyarakat. Contohnya untuk saling mengisi, mempercayai satu sama lain, setia, dan jujur. Tindakan atau perbuatan pendidikan untuk memelihara perasaan bersatu dapat berupa menasihati, memperingatkan, menegur, dan dapat juga melaksanakan hukuman. Pendidikan dengan diri sendiri. Pendidikan karena kepentingan diri sendiri berarti si anak telah menyadari kepentingan dirinya sendiri dan dia bertanggung jawab untuk membentuk dirinya sendiri. Pendidik memberikan tanggung jawab penuh kepada anak didik agar ia dapat melaksanakan tugas sebagai hasil pilihannya sendiri. Pendidik mengetahui dan menyadari terhadap kepentingan si anak untuk membentuk diri sendiri, dan anak menyadarinya terhadap kepentingan tersebut. Jadi secara tidak langsung anak itu membutuhkan pendidikan untuk kepentingan dirinya sendiri. Memberi kebebasan kepada anak didik merupakan alat pendidikan yang terakhir, karena anak didik harus bertanggung jawab, harus berdiri sendiri dan bebas untuk memilih nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kata hatinya. Dan disinilah ia memilih pendidikan dalam taraf penyadarannya. Jadi, alat pendidikan ini diberikan kepada anak pada tahap akhir dari pendidikan, di mana anak akan mencapai kedewasaannya. Jadi, di sini si anak diberikan tanggung jawab untuk dirinya sendiri untuk memilih nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kata hatinya, atau diberikan kebebasan untuk memilih kriteria menggunakan alat pendidikan. Pedagogi sebagai ilmu pendidikan anak atau ilmu mendidik tidak dapat memberikan resep atau cara kapan tindakan harus begini dan kapan tindakan begitu. Pedagogi bukan ilmu resep atau memberikan cara. Penggunaan alat pendidikan tertentu harus dilihat dalam hubungannya dengan situasi di mana gejala pendidikan terjadi. Beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam memilih alat pendidikan adalah sebagai berikut. Jadi, terdapat tujuan pendidikan yang akan dicapai. Jika seorang pendidik akan menggunakan alat pendidikan, ia harus tahu tujuan. Pendidikan mana yang akan dicapai dengan tindakan tersebut? Apakah tujuan akhir, sementara, intermedier, tak terlengkapi, tujuan khusus? Seandainya seorang siswa kelas 4 di hadapan gurunya bertingkah laku tidak sopan, maka guru tersebut
harus secepatnya mempertimbangkan alat pendidikan mana yang akan dilakukan. Berkelakuan tidak sopan merupakan kesusilaan, dan itu merupakan masalah yang berkaitan dengan tujuan akhir pendidikan, bukan tujuan lainnya. Seandainya seorang siswa kelas 4 di hadapan guru yang bertingkah laku tidak sopan, maka guru tersebut harus secepatnya mempertimbangkan alat pendidikan mana yang akan dilakukan. Dengan begitu, alat pendidikan yang harus dipilih berupa nasihat, teguran, memarahinya, menghukum, memberikan contoh, dan